Halo guys, kembali lagi di channel ini tentunya di nsn.tech.id. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menginstal Clash for Mages. Oke, sekaligus nanti tipsnya ya ketika menginput serangganya nih, bisa dibilang serangga ya, di akunnya nanti. Oke. Oke, tahap pertama tentunya ya, teman-teman. Oh ya, di sini saya menggunakan eh, HP Samsung J2 Prime dengan OS dari Lineage ya, yang Android 7.1. Di sini teman-teman bisa lihat untuk ini ya. Oke, saya pakai Lineage OS. Di sini versi Androidnya versi 7.1.2 ya. Kemudian di sini untuk settingan ini guys, untuk settingan opsi developer, di sini saya on kan ini ya, Android debuggingnya nih, ADB-nya. Nah, untuk bisa di remote dari jaringan, itu biasanya saya nyalakan ini ya, ADB melalui jaringan. Biasanya saya nyalakan yang ini guys, oke. Kemudian sekarang oh ya, untuk ini ya, untuk modelnya ini SM-G532G garis miring DS ini ya, untuk model perangkat atau handphone ya. Oke, langsung sekarang kita ke penyimpanannya ya di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan guys, dari BusyBox, kemudian Clash, kemudian Clash for Mages. Nah, nanti saya akan pakai Clash for Mages versi 2.5.1 ya. Ini. Oke, tentunya tahapan pertama ya untuk install. Nah, ini teman-teman jangan khawatir ya. Jadi di sini akan saya jelaskan sedetail mungkin supaya ya semoga aja nanti teman-teman bisa langsung connect ya untuk Clash for Mages-nya ini di Samsung J2 Prime tentunya ya. Oke, kita sekarang masuk ke Mages. Di sini saya pakai Mages 24.3. Kemudian kita masuk ke modul ya. Kemudian kita install dari penyimpanan. Oke, di sini sudah diarahkan ke folder downloadnya ya. Tahap pertama itu teman-teman harus install yang pertama itu BusyBox ya. Oke, BusyBox-nya kita install dulu. Nah, oke, di sini untuk BusyBox sudah selesai. Kita sekarang install lagi untuk Clash for Mages-nya. Nah, di sini saya pakai Clash for Mages 25.1 ya. Nah, untuk yang jadi background ini saya remote online ya guys ya, untuk web UI-nya. Videonya sudah ada cara remote web UI. Baik itu CFM ataupun BFM itu bisa guys, di remote ya. Jadi ini ya handphonenya ada di luar provinsi nih untuk handphonenya. Tapi saya bisa remote di sini ya. Makanya pakai sini ya, tidak pakai IP-nya ya. Oke, ini udah ya, udah selesai untuk Clash for Mages-nya. Sekarang kita install untuk web UI-nya. Oh ya, web UI-nya belum ya. Oke, saya salin dulu ya guys ya untuk web UI-nya. Saya salin dulu, saya cari dulu ya untuk web UI-nya. Atau enggak dari sini aja langsung. Nanti saya akan sertakan juga ya untuk web UI-nya. Oke, saya masuk ke sini. Kemudian saya cari untuk web UI-nya. Oke, nah ini ya.
Ini web UI-nya sama dengan video yang ada video sebelumnya ya. Cara untuk install BFM atau BFR. Ini sama bagi teman-teman yang udah download, nggak perlu download lagi untuk ininya ya. Tapi nanti akan saya include-kan jadi satu sih. Supaya teman-teman bisa langsung sekali download saja. Oke, ini kita tunggu ya. Prosesnya agak sedikit lama, tapi tidak terlalu lama ya. Oke, kita tunggu. Nah, untuk install ini saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi basic sekali untuk install ini. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan copy untuk class-nya ya. Jadi di sini kita off-kan dulu ya class for mages-nya. Oke, sekarang kita masuk ke ini explore. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstal explore ini ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru menginstal explore, untuk bisa mengakses root-nya, jadi teman-teman klik yang titik 3 ini. Ya, titik 3 ini, terus konfigurasi. Nah, teman-teman pilih yang akses root. Pilih aja yang paling bawah ini ya. Oke, nanti setelah itu teman-teman bisa akses untuk root-nya ini. Nah, akses root. Kemudian teman-teman masuk ke data. Oke, masuk ke data, kemudian cari ADB. Jadi kita akan mendisable untuk web UI-nya dulu ya, untuk login passwordnya. Udah itu ke PHP ya. Setelah PHP ke file. Nah, setelah ke file, masuk ke www ini. Ya. Udah itu ke AUTH, ke out-nya. Kemudian di sini teman-teman klik tahan ya untuk config.json-nya. Kemudian klik edit text. Nah, di sini untuk true-nya ini teman-teman ganti false. Sorry. Ini ya, ganti false. Oke, setelah itu bisa klik simpan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika teman-teman login ke web UI-nya ini, itu dia langsung masuk. Dia langsung masuk ke tampilan web UI tanpa perlu diminta untuk menginput username dan password. Seperti itu ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahamin ya. Oke, sekarang kita masuk ke data ini lagi. Kita ulang ya, ke root ya. Ke root, ini root. Kemudian cari data. Ini data. Oke, scroll ke bawah cari yang class. Ini ya. Oke. Nah, sampai sini itu kita beralih ke nih. Ini kan ada tanda panah ke kiri ya. Kita klik yang ini. Nah, teman-teman cari yang class-nya ini, file class. Nanti akan saya sertakan ya. Nanti cari di mana teman-teman simpan untuk filenya. Teman-teman bisa pilih seperti ini. Jadi tidak perlu diekstrak ya. Pilih seperti ini, kemudian klik ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik ini, terus klik lagi kali. Nah, nanti kan akan kecentang semua ya. Di sini akan kecentang semua. Kemudian teman-teman klik tahan, kemudian klik salin. Klik OK. Nah, jika muncul seperti ini, teman-teman bisa centang ini, lakukan ini untuk semua, kemudian bisa klik timpa. Oke, tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, tunggu sampai prosesnya selesai ya guys ya. Nah, ini sudah selesai proses untuk copy file crashnya ya. Jadi pastikan teman-teman tidak men-skip videonya ya, supaya tidak gagal nih untuk koneksinya. Oke, sekarang kita buka Clash, kita on kan lagi ini, kemudian kita klik ke beranda, kemudian kita nyalakan ulang ya guys ya. Kita klik nyalakan ulang. Oke, kita tunggu. Oke, ini untuk handphonenya proses restart ya guys ya. Masih proses restart. Kita tunggu. Nah, ini saya spill sedikit ya sambil menunggu proses bootingnya. Nah, ini sudah uptime sekitar 5 hari ya guys ya. Ini uptime sekitar 5 hari. Oke, untuk handphonenya sudah ini ya, sudah up. Sekarang saya akan remote lagi. Nah, oke, ini ya. Jadi handphonenya sudah up lagi. Sekarang kita akan coba akses untuk web UI-nya ya. Untuk web UI-nya, teman-teman bisa buka browser, ketikkan 127.0.0.1. Kemudian enter ya. Nah, jadi ini yang saya maksud guys. Jadi ketika teman-teman masuk ke web UI, jadi tidak akan muncul untuk input username dan password gitu ya. Oke, ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke web UI-nya, kita bisa klik ini, kemudian tools, kemudian kita coba buka Clash for Mages-nya. Nah, di sini kita bisa coba klik dashboard-nya ini ya. Kita klik dashboard. Oke, di sini dia loading ya. Nah, di sini belum ada koneksi. Sini karena kita belum menginput untuk proxies-nya guys. Oke. Untuk prosesnya kita belum input, jadi sekarang saya akan input untuk proxies-nya. Nah, teman-teman bisa input proxies-nya di sini ya, untuk akunnya ya. Jadi teman-teman bisa input di sini, kemudian file manager. Kemudian di Clash for Mages, teman-teman klik Clash for Mages ya. Nah, di sini ada proxy provider. Setelah itu teman-teman bisa isi di bagian TLS ini. Di bagian TLS ya. Oke, kemudian klik Advanced Editor. Nah, seperti ini ya. Kita klik Advanced Editor. Nah, kemudian di sini saya akan isi akunnya ya guys ya. Jadi di sini tipsnya guys. Oke, jadi di sini tipsnya. Bentar. Di sini saya coba lihat dulu. Kalau teman-teman pakai yang TLS ya. Tapi di sini saya pakai yang TLS sih biasanya ya, TLS ini untuk yang TLS. Nah, jadi ketika teman-teman menginput untuk servernya atau bisa dibilang serangganya atau bugnya ya. Jadi misalkan nih teman-teman punya bug itu kayak domain gitu ya, misalkan google.com atau apa gitu ya. Pokoknya dia kayak domain gitu ya, bukan IP kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa buka di Termux atau juga di terminal di komputernya. Itu teman-teman bisa ini ya, bisa apa namanya convert dulu bugnya itu. Jadi caranya itu teman-teman bisa ketik ping. Misalkan bugnya domain nih, google.com seperti itu.
Jadi teman-teman enter. Nah, jadi nanti kan teman-teman dapat nih untuk IP-nya. Nah, jadi pakai yang IP-nya ini guys. IP-nya ini teman-teman copy. Kemudian teman-teman tinggal masukkan di servernya ini. Di servernya ini ya, teman-teman bisa masukkan di servernya. Nih, di sini. Oke, jadi di sini tipsnya itu jangan pakai bug kayak domain gitu guys. Jadi harus pakai yang IP gitu ya. Oke, di sini saya akan masukkan bugnya dulu guys ya. Jadi saya akan jeda dulu bentar. Nah, oke guys, di sini saya sudah selesai untuk input akunnya ya. Oke, sekarang kita back, kita langsung klik ini aja. Kemudian kita masuk ke tools, kemudian class for mages-nya. Oke, sekarang kita ini masih loading ya, kita coba tunggu dulu. Kemudian kita masuk ke dashboard-nya. Oke, di sini belum ada traffic ya, jalan kita klik proxy. Proxies-nya. Oke, di sini kita scroll ke bawah, di sini kita reload guys. Nah, oke, di sini kita reload, kemudian kita coba ini ya. Apakah ada pingnya? Kita coba tes dulu ya. Nah, oke, di sini mau ya guys ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4. Oke, ada 4 yang nyala guys. Nah, di sini saya setting biar lebih enak ngelihatnya ya. Jadi yang nyala aja dia kelihatan. Oke. Seperti ini guys. Nah, jadi bagi teman-teman seperti yang saya infokan tadi ya. Jadi misalkan masih domain nih, misalkan bugnya google.com nih ya. Jadi teman-teman convert dulu. Bisa caranya seperti ini, ping terus di sini isi bugnya ya. Kemudian enter, nanti akan muncul untuk IP-nya ini. Oke, nanti muncul IP-nya. Nanti teman-teman bisa pakai yang ini. Seperti itu guys ya. Nah, ini sudah bisa ya. Oke, sekarang saya coba tes untuk koneksinya guys ya. Kita coba lihat di overview dulu apakah ada traffic. Kita coba tes dulu ya. Saya coba koneksikan ke handphone saya. Nah, oke, ini saya sudah connect guys. Di sini handphone saya sudah connect ya. Di sini handphone saya sudah connect. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk nah ini ya. Untuk di hotspotnya itu satu klien. Oke, saya sudah connect di ini. Sekarang ini biasanya di nggak tahu kenapa di G2 Prime ini Clash for Mages-nya ini kayak nunggu agak lama supaya handphonenya ini bisa ikut koneksi internetnya ini. Saya juga kurang paham guys. Tapi untuk di handphone ya, untuk di handphone ini saya coba konekkan dulu ya, atau enggak saya coba koneksikan dulu komputer saya ke internet ini. Kita coba tes dulu ya. Nah, oke guys, di sini saya sudah koneksikan ya untuk komputer saya dengan WiFi dari HP ini guys. Nih, misalkan teman-teman kurang percaya, saya coba buka dulu untuk setelannya ya. Di sini di mana coba saya lihat dulu untuk lainnya. Kemudian di sini ada menambahkan hotspot portable. Nah, untuk nama WiFi-nya itu Android AP ya. Ini sama Android AP. Kemudian passwordnya itu P-nya 8 kali nih ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini di komputer saya juga ini kan koneksikan. Kita cek ya untuk passwordnya apakah sama ya.
Oke, next kita sekarang coba speed test dulu guys. Oke, kita sekarang speed test. Kita sekarang speed test, kira-kira dapat berapa untuk speednya? Di sini coba kita pakai ini ya. Oke, kita tunggu. Kira-kira speednya dapat berapa? Oke. Pingnya 78 guys. Kemudian untuk ini, woi speednya guys dapat 30, 29, 30 ya. Oke, dapat 28 guys. Nih. Nih ya, dapat 28 untuk speednya. Untuk speed unduhnya ya, dapat 25, kemudian speed unggahnya 35, terus naik 8, 9, 10. Nah, seperti ini guys untuk speednya ya. Nah, speednya seperti ini guys. Oke guys, mungkin video ini agak panjang ya guys ya, karena emang dari awal sampai akhirnya dan ini sampai connect ya. Ini benar-benar sampai connect dan handphonenya ini pun tidak saya koneksikan ke WiFi ya. Nih, saya tidak koneksikan ke WiFi tapi benar-benar langsung dari GSM-nya ya. Langsung dari GSM di sini. Nah, jadi saya harap teman-teman tidak skip-skip videonya supaya bisa ya connect untuk CFM-nya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini menarik bagi teman-teman dan bermanfaat, boleh dibantu like, share, komen, dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke, see you next video guys.